Oke, kayaknya untuk strukturnya udah berhasil kita buat. Gimana kalau seandainya sekarang kita akan buat menjadi split screen seperti ini nih, teman-teman. Jadi kiri untuk formnya dan sebelah kanan untuk gambarnya. Nah, kalau kita coba lihat juga di sebelah kiri, kita membuat sebuah grid, di mana gridnya memakan berapa kolom tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Di mana kolomnya ini nanti kita akan simpan di tengah-tengah. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita akan buat sebuah grid nih, teman-teman. Oke. Kita akan buat grid di sini. Teman-teman boleh buat sebuah div dengan kelas row, di mana di dalamnya kita punya sebuah kolom. Kolomnya memakan 6 kolom ya tadi. Seperti ini, kita kasih MD deh. Oh enggak, kita jangan dulu pakai responsive breakpoints-nya. Nah, tinggal kita cut nih di headers di sini sampai ke penutup si login form-nya. Sampai sini, kita cut, kita paste di sini. Kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang dia berada di sini. Supaya membedakan mana yang kanan, mana yang kiri, gimana kalau seandainya kita kasih kelas dulu deh. Di sini misalkan BG primary untuk sebelah kanan, dan untuk sebelah kiri kita kasih BG danger. Nah, BG danger ternyata mendominasi. Gimana kalau seandainya kita kasih display flex pada pembungkusnya? Lalu selanjutnya kita kasih weight 50 di sini. Artinya width 50. 100. Oke, kita copy. Kita pakaikan juga untuk bagian yang ini, yang sebelah kanan. Nah, sekarang jadi sudah bersebelahan. Nah, tinggal gimana caranya supaya kotak form yang ini berada di tengah-tengah. Nah, itu kita menggunakan yang namanya display flex. Kita tinggal tambahkan aja di sini. Justify content center. Coba save. Nah, nanti otomatis dia ke tengah-tengah. Nah, tinggal gimana caranya supaya elemen yang ada di sini itu nanti berada di tengah-tengah. Nah, itu gampang aja. Teman-teman boleh kasih yang namanya align items center. Coba save. Nah, ini kenapa dia nggak berubah? Itu karena dia sebenarnya udah ke tengah-tengah. Cuman, si row-nya ini, dia height-nya nggak full. Nah, kalau teman-teman coba lihat nih, kita kasih yang namanya BG warning. Ups, kita coba save. Nah, lihat kotaknya itu cuman sampai di sini. Jadi jadi sebenarnya si elemennya itu udah di tengah-tengah, tapi karena tingginya itu nggak full, jadi dia ya di sini gitu tengah-tengahnya. Itu gampang aja supaya dia ke tengah, kita kasih height-nya itu 100. Coba save. Nah, dia baru nih ke tengah. Nah, ini background danger-nya kita hapus karena itu untuk debugging aja. Nah, tinggal kita buat supaya si forgot password-nya itu dia ke tengah ya. Gimana caranya? Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada forgot password. Gimana kalau seandainya kita kasih text center, dia berubah nggak? Nah, dia berubah ya. Nah, tinggal kita buat yang don't have a password and account-nya juga ke tengah gitu ya. Gimana kalau seandainya kita bungkus deh? Karena dia display-nya inline, kita bungkus dulu ke dalam sebuah div yang memiliki display block. Tinggal kita kasih kelas pada div-nya yang namanya text center. Nah, jadi nanti dia ke tengah-tengah. Oke, sip. Saya rasa udah sesuai seperti yang ada di desain untuk bagian sebelah kiri. Tinggal satu lagi nih, teman-teman. Di sini bordernya kayaknya, border yang tombol sign in-nya kita harus hilangkan dulu. Kita pergi ke style, kita cari yang tombol sign in. Kita beri yang namanya border. Ups, border ya, bukan order. Border. None. Coba save. Nah, dia hilang tuh bordernya. Oke guys, ini sebenarnya cuacanya udah mulai hujan, jadi mohon maaf kalau seandainya suaranya agak kresek-kresek ya. Karena kalau ditunda, kayaknya videonya tanggung ya, teman-teman. Oke, kita buat untuk bagian yang sebelah kanan, di mana yang sebelah kanan kita akan buat yang namanya carousel. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Di Bootstrap 5, teman-teman boleh pergi ke Components, cari yang namanya carousel. Nah, ini. Kita scroll ke bawah. Scroll. Nah, kurang lebih nanti kita akan buat yang seperti ini. Nah, di mana nanti dia memiliki carousel seperti ini, gambar yang bisa di slide ya. Nah, kita pakai yang mana ya? Kita pakai yang simple aja deh ya. Kita pakai yang ini. Kita copy, kita balik lagi ke Visual Studio Code, kita pergi ke index, kita scroll ke bagian login right, karena kita akan menambahkan untuk bagian sebelah kanannya. Ini kita background primary-nya kita hapus aja dulu. Kita coba langsung paste di sini, coba save. Kita arahkan dulu untuk image source-nya. Pergi ke folder image, kita pakai image 3. Kita copy lagi di sini, kita paste di sini, paste juga di sini.
Kita tinggal ubah ini image 4, ini image 5. Ini namanya teman-teman tinggal sesuaikan aja ya dengan yang ada di folder image ini. Coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, dia udah muncul teman-teman. Tinggal gambarnya kenapa belum muncul semuanya ya? Coba refresh dulu. Ups, kayaknya ada yang salah. Kita coba pergi ke folder image 4. Terus ini image 5. Coba save. Coba refresh. Kita slide. Nah, udah berhasil nih teman-teman. Tinggal satu lagi nih, kita menambahkan H1. Misalkan di sini kita coba H1 example. Coba refresh. H1 tadi nggak ada ya. Oke, ternyata di sini kita harus punya yang namanya carousel caption. Gimana kalau seandainya kita copy deh segini? Kita copy, kita paste di sini. Kita hapus paragrafnya karena kita nggak butuh. Oke, untuk tulisannya atau kontennya kita balik lagi ke Figma. Pertama di sini ada learn. Kita di sini deh, ada convenient and place. Kita copy kontennya, kita paste di sini. Kita pakaikan juga untuk yang lainnya ya. Kita copy di carousel captionnya. Kita paste di sini. Kita paste juga di sini. Oke. Konten yang kedua, get the future. Kita paste di sini. Yang terakhir di sini ada learn and study. Kita copy, kita paste di sini. Save, kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, sekarang udah memiliki ya. Save, tinggal kita buat ukurannya jadi lebih besar nih, seperti yang ada di desain Figma. Kita pergi ke inspect, scroll ke bawah, kita copy elemennya. Kita copy, kita pergi ke style. Oke, kita beri H5-nya. Style yang tadi, yang udah kita copy. Kita rapikan lagi, positionnya kita hapus, karena kita nggak butuh. Font family-nya juga, kita tinggal rapikan yang lainnya. Sip. Untuk menambah specificity, gimana kalau seandainya kita seleksi juga untuk bagian login right yang ini. Kita copy, pergi ke style, kita seleksi login right, lalu H5 di dalamnya, baru kita ubah stylenya. Kita kembali lagi ke web browser, dia udah muncul. Kalau kita klik, dia udah berubah. Nah, ini sebenarnya dia juga otomatis nih, teman-teman. Kalau kita coba refresh ya. Tanpa kita slide pun, biasanya akan otomatis nge-slide gitu. Seperti yang ada di dokumentasi dari Bootstrap-nya. Seperti ini. Nah, ada yang namanya itu interval, teman-teman. Oke, sip, teman-teman. Kurang lebih hasil slicing design kita udah berhasil kita buat berdasarkan apa yang udah kita desain di sini. Nah, teman-teman juga boleh ambil resource-nya atau resource dari Figma ini, linknya aku simpan di deskripsi video di bawah. Nah, teman-teman silahkan subscribe dulu, karena nantinya ke depannya kita akan membuat tutorial-tutorial seperti ini untuk mengimplementasikan pemahaman kita, terutama mengenai pemahaman mengenai Flexbox, Grid, dan juga CSS HTML Bootstrap 5. Sip! Nah, itu dia tutorial bagaimana cara membuat split login page menggunakan HTML, CSS, dan juga Bootstrap versi 5. Mudah-mudahan kalian bisa ngikutin tutorialnya sampai akhir. Kalian juga boleh mention gua di Instagram untuk liatin hasil praktis kalian di tutorial kali ini. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe, supaya kalian gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. Dan buat kalian juga yang punya pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian in comment section below. See you in the next video. Bye-bye.